Halo Bebek Ngoding, guys. Di sini selamat datang di channel Bebek Ngoding. Perkenalkan, nama saya Morgan Tumanggor. Alasan saya membuat channel ini sebagai bentuk dokumentasi saya dalam pembelajaran OSN Informatika untuk mempersiapkan diri saya untuk OSN tahun 2025. Semoga dengan channel ini kita dapat memahami materi-materi dari Olimpiade dengan baik dan menjadi saran dan kritik bagi saya untuk membangun diri saya dan juga bagi teman-teman sebagai sarana materi kepada kita semua. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas soal OSP Informatika 2022 bagian B, soal nomor 1 dengan judul lampu hias. Dengan deskripsi, Pak Dengklek memiliki 3 lampu hias. Setiap lampu akan menyala setiap rentang waktu tertentu selama 1 detik, kemudian mati lagi. Lampu pertama menyala setiap P detik, lampu kedua menyala setiap Q detik, sedangkan lampu ketiga menyala setiap R detik. Pada awalnya, ketiga lampu tersebut menyala secara bersamaan. Pak Dengklek memiliki N buah pertanyaan. Pertanyaan ke I berbunyi, apakah pada detik ke TI ketiga lampu menyala bersamaan? Bentuklah Pak Dengklek menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan diberikan batasan pada soal di mana N di antara 1 sampai 100.000, PQR antara 1 dengan 10 pangkat 9, dan TI antara 1 dengan 10 pangkat 18. Sehingga saat kita menulis solusi nanti, kita akan menggunakan tipe data long daripada int, karena int bertipe data 32 bit dan tidak bisa menerima data lebih dari batasan ini, sehingga kita perlu menggunakan tipe data long untuk mengatasi soal ini untuk kedepannya. Dan diberikan soal mendapat 50 poin apabila dapat menuntaskan N di bawah sama dengan 100, PQR di bawah sama dengan 1000, dan TI di bawah sama dengan 10 pangkat 9. Dan 2 mendapatkan 50 poin apabila tidak ada batasan tambahan. Untuk format masukan seperti ini dan keluaran berisi N buah baris dengan tipe string ya atau tidak, yang menyatakan apakah pada detik yang bersangkutan ketiga lampu menyala bersamaan atau tidak. Contoh masukannya yaitu sebagai ini dan contoh keluarannya seperti ini. Penjelasan contohnya ialah lampu pertama akan menyala setiap 4 detik, lampu kedua setiap 6 detik, dan lampu ketiga setiap 9 detik. Pada awalnya, detik ke-0, semua lampu menyala bersamaan. Pada detik ke-36, ketiga lampu akan menyala lagi secara bersamaan. Namun pada detik ke-10, ke-90, dan ke-100, tiga lampu tidak semuanya menyala secara bersamaan. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita observasi soal ini dengan baik-baik, teman-teman pasti akan kepikiran bahwa soal ini sebenarnya pada dasarnya kita hanya perlu menentukan apakah pada detik ke TI itu merupakan hasil KPK atau kelipatan dari PQR. Mengapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya soal ini merupakan soal klasik dan soal yang biasanya ditanyakan di matematika juga, teman-teman. Biasanya format ada pertanyaan yang diberikan beberapa N lampu ataupun benda ataupun orang yang biasanya format pertanyaannya menanya kapan mereka bertemu bersama gitu. Nah, biasanya itu menggunakan konsep KPK, teman-teman. Sehingga kalau kita lihat contoh masukan ya 469, kita lihat di sini keluarannya pada 36 ya, karena memang 36 itu kalau kita mencari KPK dari 469 maka KPK 36. Dari observasi ini kita dapat membuat solusi yang akan mengecek setiap pada elemen dari TI apakah dari elemen TI itu merupakan kelipatan dari PQR. Dengan kata lain, solusinya kita dapat rancang agar mengecek setiap TI kita cek apakah TI itu habis dibagi oleh PQR, sehingga kita dapat menuliskan solusinya seperti berikut.
Sebentar. Pertama, kita akan membuat struktur kode C++ seperti pada umumnya. Di sini saya mengenalkan dan mendefinisikan tipe data long menjadi LL supaya memudahkan pengertian. Kemudian masuk ke fungsi main. Dan saya akan menuliskan fast.io untuk mempercepat kompilasi waktu dari program. Ini sangat disarankan kepada teman-teman agar kompilasi waktu dari programnya dapat dijalankan dengan cepat. Dan memang biasanya orang yang sudah menjalani kompetitif programming biasanya juga menggunakan blok kode ini. Maka tidak ada salahnya bagi teman-teman juga untuk memakainya. Kemudian kita akan membuat format dari masukannya, yaitu menerima data dari lampu ke P, Q, dan R. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari N, banyaknya data T nanti. Oh ya teman-teman, ini diganti jadi LL ya, untuk mengatasi batasan dari soal. Kemudian kita akan mendeklarasikan sebuah vektor T dengan banyak data sebanyak N. Terus kita akan meminta data-data pada output nanti untuk data-data dari elemen T, LL, I. Oke. Setelah itu kita dapat membuat sebuah fungsi bernama lampu hias misalnya. Yang menerima data P, Q, dan R serta nilai dari TI, di mana sesuai observasi yang telah kita lakukan, kita tinggal membuat apakah nilai dari TI habis dibagi oleh P, dan apakah nilai habis dibagi oleh Q, dan apakah nilai habis dibagi R. Jika iya, maka kita akan mengeluarkan string ya dengan spasi karena itu perulangan. Sebaliknya, jika tidak, kita langsung mengeluarkan kesimpulan tidak. Oke. Kemudian kita menggunakan looping lagi untuk mengecek setiap elemen TI apakah sudah memenuhi syarat dan keputusan yang sudah kita buat untuk program.
Langsung kita masukkan TI kepada fungsi lampu hias. PQR dan TI. Nah, jika kita jalankan, jika kita jalankan pada test case, seharusnya sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya, dengan waktu 29 milisecond. Apabila kita upload, seharusnya solusi tersebut sudah betul. Kita submit, kita tunggu. Nah, di sini verdictnya sudah accepted ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Saya juga dengan terbuka menerima saran dan kritik teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih.